sebelum sambil kita menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita mengisi waktu dulu dengan evaluasi terkait MONEF tata kelola kesehatan masyarakat. Sebelum memasuki ke materi tersebut, kita langsung saja membuka kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama membaca bersama. Pada kesempatan hari ini rencananya kita akan utamanya adalah sosialisasi mengenai program integrasi layanan primer. Mungkin pian-pian sudah mendengar atau sudah mengikuti bahwa ILP ini sudah di-launching di Kementerian Kesehatan kemarin. Petunjuk teknisnya berupa KMK nomor 2015 tahun 2023 juga sudah diedarkan, sudah mulai diedarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang artinya kita di tingkat daerah, baik di provinsi, kabupaten maupun puskesmas dan posyandu itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga akan mengikuti arahan Kemenkes tersebut untuk melaksanakan ILP di tempat masing-masing. Nah, jadi pada kesempatan ini kami melalui meeting ini, karena keterbatasan juga, kita mau tidak mau ya kita memanfaatkan fasilitas yang ada melalui meeting. Kita minimal sosialisasi dulu kepada teman-teman di puskesmas, kita sama-sama memahami, sama-sama mempelajari terkait petunjuk teknis yang ada itu kiranya nanti dapat kita terapkan di tempat masing-masing. Nah, nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi. Sebelumnya mungkin di kami juga ada catatan dan laporan. Ulun lihat tadi di MONEF Tata Kelola Kesmasnya masih banyak dari di Kabupaten HST belum mengisikan laporan tersebut. Kita kemarin ada Zoom tingkat kabupaten kota, jadi yang diundang perwakilan kabupaten kota untuk pengisian MONEF Takelmas itu kiranya nanti di-share atau dikirimkan ke puskesmas untuk kita diisikan. Nah, kalau lihat evaluasi ternyata masih banyak yang belum diisi. Lagi makasihnya ya Mak, balong materinya kasih. Bapak Ibu pernah melihat inilah MONEF. yang isinya adalah pencatatan pelaporan untuk tata kelola kesehatan masyarakat. Jadi selain laporan bulanan yang pian-pian rutin kirimkan ke kabupaten, diharapkan juga pian-pian mengisikan data yang ada di dalam MONEF Takelmas ini. Ini kita bisa lihat, nanti mungkin Pak Ilham bisa bantu share link atau ulun share di inilah di grup chat ini link pengisiannya. Minum, Bu. Bismillah. Kajian guringnya semalam ngantuk lah. Guring. Nah, di chatroom itu share link kemkes.id MONEF Takelmas, passwordnya kalsul 6300. Jadi ini diisikan setiap bulan. Ini kamera ada dibuka loh, Be. Buka. Makan ada ngeliat. Nah, jadi ini diisikan setiap bulan. Di link itu Bapak Ibu ada beberapa item atau indikator RPJMN dan Renstra yang di dalamnya harus diisikan oleh puskesmas masing-masing. Pertama dulu, begitu masuk ke dalam aplikasi tadi, ini contohnya ya, logout dulu. Nah, ini masukkan kalsul 6300, kemudian passwordnya juga, kemudian captcha-nya diisi,
sesuai kata yang diminta. Ini dimintanya Tihang, kita tuliskan di sini Tihang. Baru kita login. Suaranya keluar. Setelah login akan masuk tampilan seperti ini, kita klik Monef Takelmas yang tulisan merah di sebelah kiri ini. Nah, akan muncul beberapa indikator di dalamnya. Yang paling atas dulu PKB. Kita klik PKB, pelayanan kesehatan bergerak, kabupaten kotanya kita pilih kabupaten mana, HST. Kemudian klik cari data. Misalnya Puskesmas Haruyan. Nah, di Haruyan ada atau tidak ada pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak. Kalau tidak ada, dituliskan saja di sini tidak usah diisi ya, kalau memang tidak ada. Kalau ini data 2022 sudah diisikan, tapi kalau data 2023 tidak ada, silahkan tidak usah diisi untuk PKB. Yang ulun tahu PKB ada di Puskesmas Tandilang, kalau tidak salah lah kemarin. Coba Puskesmas Tandilang, kita cari kabupaten. Jadi untuk PKB ini hanya puskesmas yang ada pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak. Kalau tidak ada pelayanan kesehatan bergeraknya, tidak usah diisikan. Jadi ini diisikan oleh puskesmas mana saja yang melakukan pelayanan kesehatan bergerak. Jadi dipilih, tinggal tambah monefnya, pemantauan satunya tanggal berapa, diisikan pemantauan keduanya tanggal berapa, pemantauan ketiga tanggal berapa. Jadi hanya diisikan tanggal pelaksanaan PKB-nya saja. Sampai sini cukup jelas Bapak Ibu? Apa? Ini bergeraknya muslim. Puskesmas Tandilang ada? Sudah bergabung? Belum ya? Mohon Pak Ilham bantu ya, nanti disampaikan ke Puskesmas Tandilang atau puskesmas lain yang melaksanakan PKB. Kemudian BLUD. Nah, apakah puskesmas di HST sudah BLUD? Ada yang sudah BLUD Bapak Ibu? Belum. Belum BLUD. Belum ada Ibu. Baik, jadi untuk yang belum ada, coba kita lihat di sini, klik BLUD, muncul tampilan seperti ini, pilih kabupatennya HST, kemudian cari data dan cari nama puskesmas masing-masing. Puskesmas masing-masing, misalnya puskesmas Kubur Jawa, kita klik yang input data monefnya, kita klik sini. Nah, ini kita tambah monef BLUD. Apakah puskesmas telah ditetapkan sebagai puskesmas BLUD? Berarti di sini dipilih tidak ya, kalau memang belum BLUD. Kemudian di sini bila sudah karena belum, maka dia lanjut ke pertanyaan yang di bawah. Surat rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ada atau tidak ada? Kalau tidak ya dipilih tidak, kalau ada dipilih tidak. Jadi ini mudah sekali, tinggal diisikan ya atau tidaknya ya, sesuai dengan yang diminta. Selesai, diisikan, klik simpan. Ada BLUD ataupun tidak BLUD, mohon diisikan yang data BLUD-nya. Ya, jadi kalau PKB tadi hanya untuk puskesmas yang melaksanakan PKB, kalau BLUD ini semua puskesmas baik BLUD ataupun tidak BLUD itu diminta untuk mengisikannya. Jadi setelah selesai Zoom ini nanti mohon langsung diisikan saja ya Bapak Ibu untuk data 2023-nya. Kemudian kita lanjut ke perencanaan melalui logmin. Diklik saja menu perencanaan melalui logmin yang ini. Ulun kena kabur nih. Seperti tadi, pilih kabupatennya juga, Hulu Sungai Tengah, kemudian klik cari data. Nah, pilih puskesmasnya yang mana, isi puskesmas masing-masing ya. Jadi tidak mengisi puskesmas yang lain dan tidak juga ini puskesmas ya yang mengisi, bukan Dinas Kesehatan. Nah, untuk 2022 nih contohnya puskesmas Kalibaru 2002 sudah diisikan. Jadi untuk 2023 diisikan juga, kita klik tambah monef logmin.
Jadi ini dipilih tahunnya tahun 2023. Rencana 5 tahunannya ada atau tidak ada. RUK N+1-nya ada atau tidak ada. RKA-nya ada atau tidak ada. Nah, diisikan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Agustus ya. Sampai dengan bulan Agustus diisikan. Oktober, November, dan Desember nanti diisi pada bulan pada bulan tersebut, pada bulan berikutnya ya. September diisikan di bulan Oktober, Oktober diisikan November, dan seterusnya sampai akhir tahun. Nah, Lokmin triwulannya juga TW1, TW2, TW3, TW4 diisikan ya, cuman disesuaikan sekarang udah TW berapa. Kalau belum selesai TW3 ya kan bisa diisikan, atau kalau memang sudah dilaksanakan TW3-nya silakan pilih ada atau tidak ada. Sama tadi kalau sudah diisi diklik simpan. Jadi karena 2023 belum selesai, jangan sampai terisi ada semua sampai bulan Desember ya. Oke, setelah selesai diklik simpan ya. Nanti terisi di sini rekapannya seperti ini kalau sudah dilaksanakan. Ini juga untuk perencanaan melalui Lokmin, ini untuk semua puskesmas, tidak untuk semua puskesmas yang mengisikannya. Kemudian lanjut ke menu tata kelola yang baik. Kita pilih juga kabupatennya, kemudian klik cari data. Jadi mudah sekali ini pengisiannya ya, tinggal pian-pian isikan dan datanya pun kada repot, kada banyak, kada macam-macam. Misalnya tadi puskesmas Kali Baru. Nah ini tata kelola yang baik ini isinya adalah PKP. Karena PKP itu tahunan, semesteran dan tahunan, jadi diisikannya di akhir tahun nanti. Ya, khusus untuk tata kelola yang baik ini di akhir tahun baru bisa diisikan setelah nilai PKP-nya keluar. Jadi nanti tinggal ditambahkan mana PKP tahun 2023. Nah, ini belum bisa dibuka. Jadi bulan Desember nanti diisikan, Desember atau awal Januari ya baru diisikan penginputan penilaian kinerja puskesmasnya. Kemudian menu selanjutnya adalah pemantauan wilayah kerja setempat. Pilih kabupaten HST, kemudian cari data. Silakan pilih puskesmasnya, misalnya puskesmas Batu Tangga, klik input data. Nah, ini 2022 sudah diisikan sampai bulan 12. Tahun 2023-nya belum ada sama sekali. Jadi kita tambahkan Monep PWS-nya untuk 2023. Bulan Januari presentasi ibu bersalin di Paskes berapa, persen balita berapa, lansia berapa, usia sekian berapa, TBC. Nah ini datanya harus disamakan atau harus dikoordinasikan dengan program yang bersangkutan ya Bapak Ibu. Misalnya persalinan di Paskes, ini jangan berbeda-beda dengan laporan dari misalnya tim PESDA misalnya presentasi 5% sama di sini 5%. Untuk bulan Januari diisikan laporan pada bulan Januari. Untuk bulan Februari, misalnya sini mau diisikan bulan Februari, maka isinya adalah kumulatif bulan Januari dan bulan Februari. Berikutnya juga misalnya mau mengisi bulan Maret, maka di sini adalah cakupan persentase dari Januari, Februari ditambah bulan Maret, nya berapa, dan seterusnya ya, sama. Pokoknya begitu di bulan yang bersangkutan, maka ditambahkan adalah kumulatifnya dari Januari. Setelah selesai diisikan datanya, diklik simpannya. Ini sampai pemantauan wilayah kerja setempat. Jadi yang rutin diisikan itu adalah Lokmin dan pemantauan wilayah kerja setempat saja yang diisikan setiap bulan. Kalau yang tata kelola cukup 1 tahun sekali. Kalau BLUD juga cukup 1 tahun sekali. PKB khusus untuk puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak. Nah kemudian di bawah, yang bawah itu juga ada fitur untuk Mas. Jadi dia di entry di bagian sini. Kalau puskesmas mengisikan di tier tingkat 1 puskesmas. Dikira berapa aja kayak ini namanya. Pilih kabupaten misalnya Hulu, langsung cari data. Cari puskesmas yang mau diisi puskesmas mana. Sarangan
Misalkan belum ada isinya sama sekali, diklik tambah tahun 2023. Apakah ada lab? Lab yang di sini adalah lab puskesmas. Kemudian apakah ada pemeriksaan screening RPTM, kemudian dan seterusnya. Ini tinggal ada pilihannya ya atau tidak. Tapi begitu pian pilih ya, maka akan ada pertanyaan berikutnya. Nah, apakah ada laporan? Apakah ada ini? Nah, silahkan diisikan sesuai dengan data laboratorium kesehatan masyarakat yang ada di puskesmas masing-masing. Setelah selesai diisi, tolong jangan lupa diklik simpan. Ya, ini juga datanya setahun sekali atau jika ada perubahan saja. Jadi mohon bantuan teman-teman untuk mengisikannya ya. Kemudian untuk yang di kabupaten mungkin misalnya ada labkesnya daerah, labkes kabupaten kota bisa diisikan juga di tingkat 2-nya di sini. Bapak Ibu, apa bisa dipahami tentang M1F Takelmas? Sapalih. Ya. yang kada dipahami di bagian mananya Bapak Ibu? Boleh izin tadi kami terlambat masuk karena ada pasien, boleh diizin lah masuknya tuh tadi gimana caranya ke yang monep tadi? Oke, ulun ulang lah. Taruhlah. Yang pertama, ini layarnya bisa dilihat Bapak Ibu? Udah bisa dilihat? Bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah tampil ya? Ini tampilan Mozilla Ulun. Kalian boleh masuk lewat Mozilla atau Chrome atau Internet Explorer, terserah, bebas. Yang penting masuk ke link yang Ulun yang sudah dibagikan di chat room tadi. Linknya adalah Kemkes https link.kemkes.id monef takelmas T-nya huruf besar. Nah, masuk ke situ, maka akan muncul tampilan seperti ini. Passwordnya adalah kalsel_6300. Passwordnya sama, kalsel_6300. Kemudian di sini ada captcha, kita tuliskan saja sesuai dengan kata yang dimintanya. Ini sekali buka kaca misalkan ya, kemudian login.
Ini Kalsel huruf kecil semua ya, Kalsel underscore 3. Kemudian klik login. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik Monef Takelmas yang hurufnya warna merah ini. Muncul menu PKB, BLUD, Lokmin, tata kelola yang baik, PWS, dan di bawah sini ada Labkesmas. Nah, untuk PKB khusus puskesmas yang melaksanakan PKB saja. PLUD semua puskesmas mengisikannya. Perencanaan melalui Lokmin semua puskesmas mengisikannya. Kemudian tata kelola yang baik semua puskesmas mengisikannya. Tapi tata kelola yang baik ini cuma di akhir tahun sekali diisikan. Pemantauan wilayah kerja setempat diisikan setiap bulan dengan data kumulatif. Kemudian di Labkesmas juga dipilih di bagian entry pilih tingkat 1 puskesmas. Cukup jelas Ibu? Siap, jelas. Oke, jadi mohon setelah selesai Zoom ini nanti langsung diisikan ya Bapak Ibu karena kita akan segera dievaluasi lagi oleh Kemenkes terkait data ini. Kalau isian per bulan ini sama seperti laporan bulanan program lain, dia pasti dievaluasi setiap tanggal 10 sampai tanggal 15 dievaluasi oleh Kemenkes karena ini berkaitan dengan indikator RPJMN dan Renstra. Ya. Kira-kira nggak ada masalah kali ya untuk pengisiannya. Ya, silakan. PKB, iya, PKB pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak itu puskesmas yang melaksanakan PKB saja, Pak. Kambat Utara melaksanakan PKB kah? Ada? Ada. Pusling kada, PKB pelayanan kesehatan bergerak yang sesuai standar, Pak. Yang di salah satu tahapannya membawa dokter spesialis dan sebagainya. Yang ulun tahu HST Tandilang aja yang ini, yang PKB standar. Kalau Pusling kada masuk. Oke. Itu tadi terkait Monef Takelmas dan mohon setelah selesai ini langsung diisikan data-datanya sampai bulan Agustus. Kemudian yang kedua yang mau ulun sampaikan dulu sebelum masuk ke ILP adalah terkait dana DAK. Pian-pian sudahkah